Sampurasun, aku Adi Mas Kwan. Kali ini aku lagi dalam perjalanan dari Namji ke Seoul bareng Bang Yuan, Mas Hendra, dan di sana nanti kita bakalan ketemu juru foto kita, Kang Sunan. Besok kita bakal ikut tur di MZ, salah satu perbatasan paling dijaga di dunia. Di sana kita bakalan lihat Korea Utara dari dekat. Kenapa aku milih pakai bis? Karena pakai bis itu lebih nyaman, bisa langsung dari Namji langsung ke Seoul gitu. Aku malah pengen nyoba yang ini, yang luxury itu loh. Apa ya namanya? Ada lagi bang, ada hordengnya di tengah antara kamu sama Bang Yuan itu. Tapi nggak ada jurusan Seoul Namji, nggak ada. Adanya Seoul Busan. Turnya itu dimulai pagi banget, jadi kita harus nginep semalam dekat lokasi penjemputan di daerah Myeongdong. Karena itu, aku bakalan punya waktu sehari buat jalan-jalan di Seoul. Rencananya hari ini aku mau coba kulineran di Gwangjang Market, jalan-jalan sekitaran Myeongdong ke Dongdaemun, terus lihat sunset di Hanggang sambil nikmatin suasana air mancur terpanjang di dunia. Ayo ikut aku, kita mulai perjalanannya. Oke, jadi sekarang kita udah ada di pasar Gwangjang Sijang. Pasar ini tuh udah ada sejak tahun 1905. Katanya pasar ini tuh disebut sebagai pasar permanen pertama di Korea. Soalnya dulu katanya pasar-pasar di Korea itu lebih sering berupa pasar keliling atau musiman. Jadi pendirian pasar Gwangjang ini menjadi simbol dari awal modernisasi sistem perdagangan di Korea. Sebenarnya aku mau makan kalguksu yang katanya pernah masuk Netflix, tapi sayangnya aku nggak bisa nemuin di mana tempatnya, padahal udah sesuai sama petunjuk. Mungkin karena musim panas kali ya. Akhirnya aku milih buat masuk ke salah satu kedai aja karena udah lapar banget. Ini makanan yang dipaksakan sebenarnya. Harusnya aku itu tadi pesennya kalguksu, cuma katanya kalguksu itu bikinnya ribet. Dia harus kalau ada yang pesen lagi kalguksu baru aku mau bikinin katanya. Soalnya butuh waktu lama karena kan dia ngedadak potong gitu, dipotong-potong. Jadi ini ditawarkannya sama ini, mie ini. Apa tadi namanya? Janjiguksu. Katanya dulu di Korea mie itu simbol umur panjang. Jadi janjiguksu ini sering dihidangkan di acara pernikahan atau ulang tahun sebagai harapan agar orang yang dirayakan tuh panjang umur dan bahagia. Kuahnya bening, gurihnya dari ikan teri dan sayuran, ringan tapi hangat banget di tenggorokan. Mie-nya itu tipis dan lembut jadi gampang banget buat diseruput. Ini kita juga pesen oji ngobokem buat sharing. Kamu pesen ramyeon bang? Gimana bang rasanya ramyeonnya bang? Banget sih, lumayan lah. Tadinya niatnya mau makan apa kamu? Mau makan nasi goreng. Enak ya Kang Nam? Baik, nggak ada bakso. Dek? 부산에서. 네, 부산. Bismillah, terima kasih. Oh iya, ada satu jajanan yang buat aku penasaran buat coba ya. Karena dari tadi itu banyak banget yang jual. Bentuknya itu mirip bakwan tapi besar. 안녕하세요. 망비 빈대떡이죠? 빈대떡 네. 하나 다 한 팀이에요? 네, 한 팀이요. 네, 두 개. 근데 이거 고기 안 들어가요? 고기 안 들어가요. 야채 야채만요? 두 개. 두 개 주세요. 떡볶이 김밥 이거 두 개랑 네, 이거 하나. 하나. 네. 15,000원. 다 들어야 돼요? 네. 어디 오셨어요? 부산에서. 일산? 부산? 부산. 부산에서? 네. 여기까지? 네. 와우. 여기 먹으면 돼요? 아 거기 더워요. 어디에서? 여기 와요. 이거 소스가 매워요. 아. 그래요? Oke. Bahannya dari kacang hijau. Dalamnya yace. Bindetok ini adalah pancake asin Korea yang terbuat dari kacang hijau yang udah direndam lalu digiling halus, dicampur sama sayuran, sama kimchi, toge, daun bawang, dan kadang ada dagingnya juga. Makanya tadi aku tanyain ke penjual barangkali ada dagingnya. Digoreng tipis sampai bagian luarnya kering, tapi di dalamnya itu tetap lembut dan agak padat. Rasanya itu gurih, sedikit nati, harum juga, mirip bakwan lah kalau di Indonesia. Tapi katanya bindetok ini bang, makanan rakyat jelata. Dulunya, karena ini bahannya murah. Zaman Joseon ini dikasih saus cocol, cuma nggak tahu sausnya enak nggak. Mirip ini apa yang pedes? Pedes. Wasabi. Cocok ini buat panas-panas gini. Lihat lagi deh. Apa? Kamu merasa nggak sama aku udah rame nggak sekarang? Oh. Katanya kalau Mas Hendra datang ke suatu toko itu, tadinya tokonya sepi, sekarang rame.
Tadi nggak ada orang. Beneran, kemarin di Busan aku beli koci. Ngantri pertama aku. Penglaris itu namanya, penglaris. Belakangnya. Ini juga aku pesen kimbap. Tapi kimbapnya nggak dipotong-potong ini, mini kimbap. Kayak bakwan. Kayak bakwan, persis. Kurang jagung sih. Kurang jagung. Ini enak kalau yang daging sih. Kalau tadi aku lihat ada yang rasa dagingnya. Tapi dagingnya babi. Jangan diputar. Ini makanannya masih banyak banget yang harus dicoba. Cuma perutku udah kenyang. Sekarang kita mau langsung ke penginapan aja. Ini kita berasa di Pasar Pagi ASMK Jakarta, guys. Suasananya sama banget. Ini kayak grosiran-grosiran semua. Ini kayak grosir manik-manik. Tuh, manik-manik semua. Mirip sama abang juga sih. Yang listriknya bengkok ini. Supaya nggak nubruk bangunan. Unik. Karena jalannya searah, jadi aku mampir ke Dongdaemun Plaza dulu sebelum ke penginapan. Tapi ternyata ada bangunan yang bikin aku salfok lagi di sebelah sana. Ah, igoyo. Ini namanya Heungin Jimun, tapi orang lebih kenal dengan sebutan Dongdaemun atau Gerbang Timur. Dulu, gerbang ini bagian dari tembok kota Seoul zaman dinasti Joseon buat ngelindungin ibu kota. Oh iya, kayaknya di sana sering dipakai buat syuting drama-drama nggak sih? Ini aku udah sampai ke Dongdaemun Plaza. Tempat bangunannya itu apa? Futuristik ya, Bang? Yes. Berbanding terbalik sama yang tadi belakang. Jadi ini belakang-belakangan. Loh, belakangku itu yang tadi benteng, dan di sebelah sini itu langsung futuristik. Jadi Dongdaemun Stadium ini dulu adalah stadion modern pertama di Korea, dibangun waktu Korea masih dijajah Jepang sekitar 1925. Stadion ini cukup penting karena dipakai buat berbagai acara olahraga dan perayaan besar selama bertahun-tahun. Namun pada tahun 2007 itu stadion ini akhirnya dibongkar supaya kawasan Dongdaemun bisa direvitalisasi atau dibangun ulang agar jadi lebih modern dan keren. Nah, setelah stadion dibongkar, ada kompetisi desain besar di tahun 2007 untuk cari desain terbaik supaya area ini bisa dijadikan pusat desain dan budaya yang keren banget. Dari situ desain futuristik karya arsitek terkenal Zaha Hadid dipilih jadi pemenangnya, dan akhirnya jadilah Dongdaemun Design Plaza seperti sekarang. Ini kalau kamu datangnya malam, banyak banget lampu cantik di dindingnya. Aku kira itu Mas Hendra di depan. Ini aku lagi perjalanan menuju penginapan ya, Bang. Tapi jalannya agak sedikit menanjak. Ini di tahun lalu, bukan tahun lalu, di musim dingin aku nganterin Harmoni dari atas ke bawah sini, Bang. Bawa koper. Terus iya nganterin ke situ. Terus pas di akhirnya, kamu baik sekali katanya. Dia mau ngejar ke Amerika, ngejar pesawat ke Amerika. Katanya, tulis catat nomorku, kalau kamu butuh kerjaan nanti tinggal hubungin aku aja. Lulus itu kan 6 Sentawa. Gimana perasaannya ikut tur hari ini? Seru. Pokoknya ya gitu lah, pertama kali juga kan. Anjay, pertama kali ke Ini Seoul. Dimas tour guide-ku nih. Anjay, ini orang lokal ini. Oh, orang lokal, iya. Udah berkali-kali ke sini. Jalannya nanjak, ini nanjak berapa derajat tuh, lihat kaki. Oh iya, aku pesan penginapan ini lewat Airbnb, harganya itu 150.000 won per malam, ditambah biaya kebersihan 40.000, jadi totalnya itu 190.000 won. Ada. Annyeonghaseyo. This is our room. Di sini penampakan dalamnya ya. Jadi kalian bisa lepas sepatu dulu di sini. Sok, silakan masuk. Wow. Ini di sini ada dapur. Sini masuk. Ada TV, microwave, kulkasnya merek. Dapurnya estetik. Ini kamarnya. Kamarnya ada yang 2 bed. Ada yang 1. Lampunya bisa nyala. Oke. Ini apa? Ini buat cuci muka biar nggak lusuh ya kan? Tuh. Warnanya pink, guys. Kamar mandinya mana? Oh, kamar mandinya sini. Kamar mandinya sini. Nah, kamar mandinya kecil aja ya, tapi simple.
Jadi kita di sini udah sholat, udah mandi. Sekarang mau persiapan buat pergi ke Banpo, ke Hanggang River. Ada restoran Indo teman-teman. Ini ada bakso bejo Korea cabang Myeongdong. Nah ini yang aku kasih tahu bang, kalau yang di bawah ini nih, ini vegan. Iya, dia nggak pakai daging sama sekali. Ini Myeongdong sore hari. Mana? Oh ini Bali Holiday. Sebelum ke Banpo, ini aku mau mampir ke Myeongdong Cathedral. Jadi Myeongdong Cathedral ini adalah bangunan gotik Korea yang pertama kali ada di sini, yang dibangun dengan bata ya. Ini Bang Iwan mau lagi misa. Boleh? Lagi sepi. Katedral ini menjadi penting dalam perlawanan politik era 1970 sampai 80-an saat Korea di bawah rezim militer. Terus pada Januari 1995, lokasi ini juga katanya menjadi titik protes oleh pekerja migran asal Nepal yang memperjuangkan hak mereka terhadap sistem trainee dan kondisi kerja yang tidak manusiawi. Ini membuka gerakan hak pekerja migran di Korea. Nah, pada 22 November 1977 ditetapkan sebagai situs sejarah nasional nomor 258 oleh pemerintah Korea. Jadi ini Bang Iwan lagi ibadah dulu di dalam. Kita nunggu sebentar di sini. Terima kasih waktunya. Oh, santai. Bang, tadi kalau fungsinya air yang dicelup itu untuk apa, Bang? Nah, itu air suci sih. Misal kalau kita mau masuk itu kayak kalau emang kita emang Katolik. Tadi nggak semua, tapi nggak semua tadi yang masuk itu. Kayaknya sih ada yang emang kalau misalnya yang bukan Katolik nggak apa-apa masuk aja, tapi jangan pakai air kudus tadi. Ini kita Myeongdongnya lewat dulu, nanti habis dari Banpo balik lagi ke Myeongdong. Di sini gedung-gedungnya keren-keren teman-teman. Kalau daerah Seoul di sini itu nunggu lama banget dan banyak banget. 2 menit lagi guys. Ini di depan ada Apple Store. Oh penuh banget. Di sana. Kamu kernet? Iya kernet. Berapa bang tarifnya bang? Berapa tarifnya bang? 5.000 won. Ini kita udah sampai di Banpo. Ini turun ke bawah. Di terowongan kayak gitu. Apa ini kan? Apa ini? Tulung. Wah. Pen sering dipakai di drama-drama ini. Biasanya orang lari di sini. Ini kalau hari Minggu bakalan banyak street food kan di sini. Anginnya bukan angin sepoi-sepoi, tapi angin panas. Tapi agak sejuk-sejuk lumayan. Di sini ada apa namanya mangkok buat naik. Tapi ini berbayar. Menjelang sore, suasana di Banpo Bridge mulai berubah. Dari kejauhan terlihat aliran sungai Han yang tenang, sementara orang-orang duduk santai di taman atau bersepeda di tepinya. Di sini 5 menit sebelum air mancurnya tahu. Gimana? Jadi sepanjang ini tuh kayak ada peralon. Kok peralon apa ya bahasanya? Nanti katanya bakalan ada pipa. Bakalan ada musik nanti air mancurnya menari-nari. Kayaknya musiknya dangdut mungkin. Ku menari-nari. Karena bahagia saat ku melihat kuda garap jaya. Gak kelihatan lampunya. Belum. Ini harusnya kalau malam itu bakalan kelihatan lampunya warna-warni teman-teman. Cuma ini karena masih terang kayak
Oh lah bang. Oh. Oke, aku nggak nyesel buat kesini. Ini pengalaman bener gak bang? Pengalaman. Karena iya walaupun ngantuk. Capek nunggu 2 jam ternyata pas turun si warnanya nggak kelihatan. Oh. Tebak kita. Ini aku beruntung banget walaupun aku nggak bisa lihat warna-warni lampunya, tapi langsung disambut sama layung yang cantik banget di sini. Takjub aku takjub. Bang Iwan, gimana Bang Iwan? Seru tapi mukanya capek banget itu. Tapi seru karena itu guys, asli capeknya ini puas lah. Iya, anjay. Iya, nggak ada sia-sia. Bintang berapa Bang? Bintang 5 dari Bintang 5. 7. Oh, bagus ini, bagus. Masya Allah menjelang maghrib. Udah kita langsung pulang dulu ke rumah buat sholat. Nanti lanjut Myeongdong. Kita kecapean guys, jadi kayaknya nggak bakal muter-muter Myeongdong, langsung pesan makan, terus makan di kamar ya bang. Jadi kita pesen makan dulu, beli holiday. Ini ada restoran baru, restoran Indonesia, tapi kita makannya dibungkus ya bang. Aku beli capcay ini, cuma makannya itu nggak boleh di depannya banget karena katanya pas balik parkiran. Akhirnya kita nyari tempat makan yang budukan kayak gini. Tapi aku baca tadi ini nggak dimasukin daging babi. Soalnya aku pernah dulu beli di daerah Hongik, di daerah Hongdae, itu capcaynya dimasukin daging babi, ada daging babinya gitu. Kalau ini nggak ada. Di sini agak pricey harganya. Yang ukuran kecil ini harganya 6.000. Harusnya tadi kalau misalkan teman-teman mau street foodan itu mendingan di Gwangjang Market yang tadi, alih-alih di Myeongdong ini. Mana Mas Hen rasa capcaynya? Lumayan. Ini nyasar guys. Harusnya tadi belok ke sebelah kanan, malah lurus. Ini gelap banget ganggannya. Aku heran yang bikin rumah di jalan kayak gini. Perjalanan hari ini selesai bang. Nanti dilanjut besok ke DMZ. Yang serunya itu ke DMZ-nya. Hari ini emang bener-bener padat banget, tapi ini tuh cuma pemanasan. Besok adalah puncaknya. Aku bakalan ke DMZ, perbatasan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Jadi jangan lupa subscribe, komen, dan like ya teman-teman. Nanti aku bakalan share di vlog selanjutnya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.